Selamat malam Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Rito Susilo, salah satu mahasiswa dari PCC Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Malam ini saya akan membahas mengenai analisis kolaborasi digital studi kasus pada CoinPlus Laundry Matraman sebagai salah satu bentuk tugas penyelesaian UTS mata kuliah pengantar bisnis. CoinPlus Jakarta merupakan salah satu penyedia layanan jasa laundry yang ada di daerah Matraman. Owner dari usaha CoinPlus adalah Bapak Waluyo. Saat ini Bapak Waluyo memiliki dua titik yang dimanfaatkan sebagai tempat laundry. Keduanya masih di daerah sekitar Matraman. Pelanggan untuk usaha CoinPlus ini adalah warga sekitaran um, Matraman, dari Kayu Manis sampai ke daerah Pramuka. Nah, bisnis saat ini untuk usaha Coinpos masih ongoing. Namun, seperti kita lihat di peta ini, di sekitar jalan Kayu Manis ini, ada beberapa penyedia laundry. Titik merah itu merupakan penyedia laundry yang ada di sekitaran Kayu Manis dan Pisangan. Jadi, bisa dibilang saat ini bisnisnya sedang berkembang, namun banyak sekali bisnis serupa. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Mario. Kain Plus um, memenuhi standar untuk bisnis. Pertama, usaha usaha Koin Plus ini memiliki tujuan bisnis, yaitu menyediakan layanan cuci pakaian yang mandiri, praktis, dan efisien bagi pelanggan. Kemudian menciptakan sumber pendapatan yang stabil bagi owner. Untuk fungsi produksi, hmm, memenuhi persyaratan bahwa untuk produksinya melaksanakan fungsinya sebagai usaha laundry. CoinPlus menyediakan mesin cuci dan mesin pengering khusus yang siap pakai, terawat, dan ditempatkan strategis agar mudah diakses oleh pelanggan. Yang kedua, fungsi produksi berikutnya adalah transformasi input menjadi output. Inputnya berupa mesin, listrik, air, deterjen, dan pakaian kotor. Kemudian ada prosesnya, proses pencucian dan pengeringan, dan outputnya berupa pakaian yang sudah kering. Kemudian fungsi pemasaran, ada kepentingan untuk mengedukasi pasar, karena memang laundry coin plus ini merupakan laundry yang menggunakan koin dan uh, self service, artinya pelanggan sendirilah yang melakukan pencucian dan pengeringan pakaian. Ini merupakan hal yang bisa dibilang uh, baru bagi masyarakat di Jakarta, karena mereka terbiasa dengan industri usaha laundry yang kiloan. Jadi 5 kilo, 7 kilo, kita serahkan ke laundry, dan nanti pihak laundry akan menyelesaikan pencucian dan pengiriman. Nah, kalau Poin Plus ini 100% proses pencucian dan pengiriman dilakukan oleh pelanggan. Tentu saja ini hal yang baru bagi masyarakat, maka sangat penting untuk mengedukasi pasar sehingga dapat membuka peluang bagi Coinbase untuk berkembang. Yang kedua, fungsi pemasaran kedua adalah membangun brand dan citra usaha. Sejalan dengan tadi mengedukasi pasar, Coinbase harus membangun brand dan citra usaha agar dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada fungsi keuangan dasar. Coinbase melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, karena memang hmm, perputaran uangnya sangat sangat cepat di usaha laundry.
sehingga memerlukan pencatatan dan pelaporan cash masuk, cash keluar yang akurat. Nah, pencatatan keuangan tadi secara tidak langsung maupun langsung akan memperluas akses ke pembiayaan ke pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Eh, Pembiayaan keuangan akan membantu atau akan digunakan untuk peningkatan usaha, misal untuk membuka eh, unit di lokasi yang lain. Nah, nilai tambah dan keunggulan kompetitif ini ada beberapa aspek ini perbandingan antara laundry coin dan laundry kilauan. Nah, ada aspek operasional, biaya tenaga kerja, modal awal, risiko komplain, fleksibilitas waktu, skalabilitas, dan harga pasar. Nah, dari setiap aspek, laundry coin bisa dibilang memiliki keunggulan tersendiri. Cuma memang keunggulan ini eh, tidak serta-merta dapat di- dimanfaatkan secara maksimal oleh eh, pengusaha laundry coin. Nah, terus ada unsur itu dari edukasi kepada pelanggan karena memang ini ada perubahan budaya yang jika gagal untuk mengedukasi pelanggan maka usaha bisnis laundry coin ini tidak akan menghasilkan sesuai dengan harapan. Nilai tambah bagi koin plus sendiri adalah penyediaan atau nilai tambahnya adalah usaha dari Pak Wali untuk membuat para pelanggan tetap menggunakan jasa koin plus meskipun di sekitaran daerah Pisangan maupun Kayu Manis itu banyak sekali penyedia jasa laundry. Nah, salah satu nilai tambahnya adalah keleluasaan ruang parkir, dan kemudian penyediaan eh, wifi, kemudian penyediaan makanan ringan. Karena memang posisi menunggu pengeringan dan pencucian dan pengeringan ini memerlukan waktu 1 sampai 2 jam sehingga ada proses menunggu di pelanggan dan itulah nilai tambah atau eh, bisa dibilang itulah kekurangan dari laundry coin. Ada waktu tunggu. Jika laundry kilauan, barangnya ditinggal, diambil kemudian setengah hari kemudian, atau 1 hari kemudian udah rapi. Nah, kalau laundry coin harus ditunggu oleh pelanggan dalam jangka waktu sampai 1 sampai 2 jam. Nah, kekurangan ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk dengan menyediakan wifi dan makanan ringan sehingga para pelanggan dapat menghabiskan waktu dengan tanpa terasa. Nah, manfaat teknologi platform digital dalam operasional dan pemasaran usaha laundry coin. Nah, digitalisasi operasional, misal untuk pencatatan transaksi, stok sabun, laporan cash masuk, cash keluar per hari, kemudian pembayaran digital ini, jadi pembayarannya tidak dilakukan hanya dengan uang kertas, tapi dapat menggunakan uh, QRIS atau GoPay atau ShopeePay. Nah, kemudian ada sensor mesin ini, sensor mesin ini untuk mengetahui berapa lama lagi waktu yang diperlukan mesin untuk menyelesaikan pekerjaan baik untuk pencucian maupun pengeringan. Ini um, menimbulkan supaya pelanggan tahu kapan pekerjaan atau pencucian pengeringan bajunya akan selesai sehingga dia dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.
kemudian AI. Ini lebih ke tadi ya, salah satunya memang untuk membantu eh, seperti sensor mesin tadi. Namun kalau AI lebih ke pemberitahuan secara eh, daring. Kalau mesin itu sensor mesin ada di mesinnya. Kalau AI itu masuk ke notifikasi via internet ke gawainya pelanggan. Kemudian pemasaran ini bisa dilakukan dengan media sosial, promosi digital, iklan online, dan website. Nah, ini memang masih perlu menurut hemat saya masih perlu dikembangkan lagi untuk pemasaran karena memang ada plus minusnya pemanfaatan platform digital ini untuk pemasaran karena saat ini satu satu poin satu lokasi Koin Plus ini memiliki 10 mesin cuci dan 9 dryer. Dan untuk waktu tertentu itu full sore 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 hingga Isya itu full seluruh mesin terpakai. Em, jadi bisa dibilang untuk beberapa jam di satu hari itu udah full capacity dan ini jadi tantangan tersendiri bagi owner bagaimana dia tetap melayani pelanggan dengan kapasitas mesin yang saat ini masih terbatas. Nah, tanpa pemasaran yang tanpa pemasaran yang menggunakan platform digital, eh, kapasitasnya untuk beberapa waktu itu sudah maksimal. Jadi em, untuk untuk lebih mengenalkan usaha Koin Plus, platform digital di ranah pemasaran dapat digunakan eh, dengan menawarkan diskon khusus di waktu-waktu yang biasanya sepi pelanggan. Kita bisa menawarkan via WA, bisa menawarkan via Facebook, untuk Instagram atau TikTok. Untuk waktu-waktu tertentu di pagi jam 8 sampai jam 2 yang biasanya 10.000 per koin bisa menjadi eh, ya, 8.000 per koin atau 8.500 per koin. Nah, ini dengan harapan mesin akan tetap bekerja maksimal, tidak nganggur, kemudian em, waktu sore sampai malam itu tidak terjadi banyak antrian karena ketika mengantri eh, ada kemungkinan pelanggan itu pindah ke penyedia jasa laundry-nya mengingat seperti disampaikan di depan tadi banyak sekali penyedia laundry yang tersebar di daerah Kayu Manis dan Pisangan. Nah, pemanfaatan teknologi dan dalam operasi dan pemasaran tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar, membangun brand, dan meningkatkan puasan serta loyalitas pelanggan. Kemudian untuk kedepannya, Koin Plus menurut hemat saya masih memiliki proses berkembang yang sangat baik, terutama di perkotaan dan kawasan dengan mobilitas yang tinggi. Permintaan terhadap layanan laundry yang cepat, praktis, dan efisien terus meningkat seiring gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk. Omset self-service juga semakin diminati karena pelanggan bisa mencuci dan mengeringkan pakaian sendiri dengan waktu dan mengurangi resiko pakaian tertukar atau rusak. Jadi peluangnya masih ada meskipun penyedia jasanya semakin banyak. Kemudian secara pengembangan tentu saja kita tetap harus fokus pada kualitas layanan. Pembedanya karena bisa dibilang semua mesin sama, jadi yang pembedanya adalah di kualitas layanan di Coin Plus. Bagaimana kita membuat pelanggan merasa nyaman dan datang kembali ke di lain waktu. Kemudian perlunya inovasi fasilitas dan layanan. Inovasi fasilitas dan layanan
hmm, dapat dicapai dengan tadi, misalnya penyediaan WiFi. Bagaimana kita membuat pelanggan merasa nyaman ya, sama dengan kualitas tadi. Kemudian tadi penggunaan QRIS, mengurangi buang kartal, nah itu sangat akan sangat membantu eh, pelanggan. Kemudian pemilihan lokasi strategis. Seperti saya sampaikan tadi ada dua lokasi yang sudah dipilih Pak Wondo di Kayu Manis dan Pisangan. Tapi jika kita lihat petanya tadi ada satu jalan besar yang belum ada satupun antri koin itu di Jalan Matraman Raya. Nah, ini memang sangat eh, risky ya karena daerah Matraman Raya jalannya lebar, tentu saja uang sewanya akan sangat tinggi dan memang harus diperhitungkan kembali ya. Pemilihan Pisangan dan Kayu Manis pun karena memang daerah itu daerah di sekitaran situ merupakan daerah padat penduduk sehingga memang memang visible untuk membangun usaha konten diri. Tapi saya yakin pembukaan usaha di daerah di Jalan Matraman Raya, jalan utamanya itu akan menambah eh, peluang untuk berkembang lebih jauh. Kemudian tentu saja yang terakhir saat pengembangan adalah memanfaatkan teknologi digital. Ini tentu saja untuk operasional dan pengembangannya. Pemasaran yang sudah tadi kita singgung. Oke, saya kira cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.